Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita dapat berjumpa kembali pada presentasi kali ini di mana kelompok 3 diberi tugas yaitu untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang quality control. Sebelum memulai presentasinya, kita perkenalan terlebih dahulu di kelompok 3 ini ada berapa orang. Nah, kebetulan di kelompok 3 ini ada 11 orang. Dari yang pertama yaitu Adelia Putri Kalista, yang kedua Adelia Putri Maharani, yang ketiga Adit Rifki, saya sendiri, yang keempat Aisyah Mega, yang kelima Alia Nur Latifah, yang keenam Alia Nurul Apipah, yang ketujuh Anissa Jahra, yang kedelapan Asyifa Pojia, yang kesembilan Aulia Patanisa, yang kesepuluh Ajah Ramakiyah, dan yang ke-11 Balkis Khansa. Oke. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai presentasi ini. Segala kehormatan kami persilahkan pada bab penentuan titik kritis proses quality control. Baik, quality control atau QC adalah proses yang dilakukan untuk memeriksa, mengukur, menguji, dan memastikan produk yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan dalam bisnis. Quality control menjadi salah satu bagian manajemen produksi yang memiliki peran dan juga aturan hukum tertentu dalam pengontrolan pada proses pengemasan hingga pengeluaran produk. Pada penentuan titik kritis penggunaan prinsip HACCP, yang pertama menentukan daftar bahaya yang mungkin dalam setiap tahap proses dan bahan yang mencakup bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologi. Yang kedua, menentukan titik kritis dari tahapan yang dilakukan dengan bantuan papan keputusan atau decision tree menggunakan Python. Pada pengambilan sampel, penerimaan juga dikenal sebagai inspeksi pengambilan sampel yang dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian mutu produk dengan standar yang telah ditetapkan dengan cara memeriksa sampel dari batch produk. Pengambilan sampel penerimaan digunakan dalam banyak kondisi pengujian, seperti saat menguji produk dalam jumlah besar. Salah satunya keuntungan menggunakan sampling penerimaan adalah memberikan insentif bagi pemasok untuk meningkatkan kualitas produknya. Pengambilan sampel penerimaan juga dikenal sebagai inspeksi pengambilan. Pengambilan sampel digunakan untuk kesesuaian mutu produk dengan standar yang telah ditetapkan dengan cara memeriksa sampel dari batch produk. Pengambilan sampel penerimaan bukanlah metode pemantauan atau peningkatan kualitas suatu proses. Pengambilan sampel penerimaan digunakan dalam banyak kondisi pengujian, seperti saat menguji produk dalam jumlah besar. Salah satu keuntungan menggunakan sampling penerimaan adalah memberikan insentif bagi pemasok untuk meningkatkan kualitas produknya. Sedangkan kerugiannya mungkin dalam pengaplikasian metode ini adalah adanya risiko untuk menerima lot cacat dan menolak lot balik. Kemudian untuk proses penerimaan sampling ada 3 jenis. Yang pertama, pengambilan sampel penerimaan tunggal. Pengambilan sampel penerimaan tunggal yaitu rencana pengambilan sampel di mana keputusan untuk menerima atau menolak suatu lot didasarkan pada pengambilan sampel tunggal. Dengan syarat, jika jumlah produk cacat yang diperoleh kurang dari atau sama dengan angka penerimaan, maka pengiriman diterima. Oleh karena itu, yang kedua, sampling ganda. Sampling ganda yaitu suatu rencana sampling di mana keputusan menerima maupun menolak lot tersebut berdasarkan 2 kali penarikan sampel. Pengambilan sampel diketahui ganda apabila keputusan yang pertama tidak akan ditolak dan atau diterima atau ragu-ragu.
Maka dilakukan pengambilan sampel yang kedua. Kemudian dicek kembali keputusannya, apakah lot tersebut diterima atau ditolak. Jadi keputusan yang diberikan pada jenis sampling ganda ada 3, yaitu diterima, ditolak, dan ragu-ragu. Yang ketiga, pengambilan sampel jamak. Sampel jamak yaitu suatu rencana sampling yang dimana keputusan menerima atau menolak banyak berdasarkan pada pemeriksaan beberapa sampel. Perbedaannya dengan sampling ganda ialah kalau sampling jamak bisa melakukan penaikan sampel lebih dari 2 kali. Keputusan yang diberikan juga sama dengan jenis sampel ganda, yaitu menerima, menolak, dan ragu-ragu. Oke, teman. Untuk selanjutnya yaitu pemantauan terkait bahan baku, bulk, dan produk baru. Nah, pada pemantauan bahan baku ini di laboratorium itu memiliki atau melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama itu adalah penerimaan bahan baku, di mana penerimaan bahan baku ini memeriksa bahan baku saat diterima untuk memastikan kelengkapan kuantitas dan kondisi fisiknya. Yang kedua, yaitu identifikasi bahan, di mana penentuan identitas bahan baku menggunakan metode analisis tertentu seperti spektroskopi atau uji kimia. Yang ketiga, yaitu uji kualitas dengan melakukan serangkaian uji kualitas sesuai dengan spesifikasi seperti kelembaban, keasaman, atau kandungan zat tertentu. Nah, nomor 4 sendiri adalah analisis kimia, menggunakan teknik kimia untuk menentukan komposisi bahan masuk termasuk kandungan unsur atau senyawa tertentu. Yang kelima, pengujian mikrobiologi memeriksa keberadaan mikroorganisme atau kontaminan biologis pada bahan baku. Untuk prosedur analisis yang pertama itu adalah tentukan standarnya. Nah, penentuan standar ini yang pertama ialah memahami produk atau layanan. Nah, di sini quality control ini dapatkan pemahaman komprehensif tentang produk atau layanan yang akan dihasilkan. Itu karena pada dasarnya quality control ini menguji di mana produk atau layanan yang dihasilkan ini harus sesuai dengan apa yang dia pahami atau sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan suatu perusahaan. Yang kedua adalah riset standar industri. Nah, riset standar industri ini di mana ada suatu SOP ataupun suatu peraturan yang meneliti atau memahami standar industri berlaku untuk produk atau layanan sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada tetapan kriteria kualitas. Nah, di sini untuk penentuan kriteria kualitas spesifik yang perlu dipenuhi. Oleh apa? Yang perlu dipenuhi oleh produk atau layanan yang dianggap berkualitas tinggi untuk standarisasi industri tersebut. Kemudian yang terakhir ada standar dokumen. Nah, standar dokumen ini mendokumentasikan standar kualitas dan memastikan bahwa standar tersebut dikomunikasikan secara efektif kepada semua pihak yang terkait. Boleh slide yang sebelumnya? Kemudian ada pemantauan. Nah, yang kedua itu adalah pemantauan. Pemantauan ini adalah ada yang dilakukan secara pengawasan langsung, yaitu melakukan pengawasan langsung terhadap tahapan produksi. Jadi secara langsung si quality control ini terjun untuk melihat atau mengecek tahap-tahap produksi.
Nah, terus cara keduanya itu adalah pengujian dan pengetesan produk, di mana pengujian dan pengetesan produk ini akan meriset suatu produk yang telah jadi atau yang telah dibuat oleh suatu industri untuk dicek apakah ini layak untuk dipergunakan atau tidak. Nah, kemudian ada pemeriksaan bahan baku. Nah, di sini pemeriksaan bahan baku ini secara teliti belum digunakan dalam proses produksi. Nah, pemeriksaan ini yaitu diperiksalah bahan baku atau bahan yang akan dibuat menjadi produk gitu. Lanjut. Kemudian ada pengujian fungsionalitas, keamanan, dan kualitas. Melakukan pengujian fungsionalitas dalam keamanan dan kualitas produk, di mana pengujian ini akan menguji tentang fungsi dari produk tersebut serta keamanan dan kualitas apabila dipakai. Nah, kemudian ada analisis data dan pelaporan. Di sini quality control wajib untuk menganalisis data selama proses produksi apabila dikhawatirkan agar tidak ada produksi atau bahan yang terbuang ataupun yang tidak terdata. Kemudian ada pengembangan prosedur pengendalian mutu. Nah, di sini untuk memperluas dan memastikan penerapan prosedur pengendalian mutu yang efektif. Kemudian yang ketiga ada metode pengujian. Nah, pada metode pengujian ini ada pengawasan dan pengujian produk, di mana quality control itu memeriksa dan menguji produk yang akan dipasarkan atau dikeluarkan oleh industri tersebut. Kemudian ada pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel produk ini diuji sesuai dengan metode sampling yang tepat. Yang selanjutnya, pemeriksaan, terus ada pemeriksaan langsung. Nah, pemeriksaan langsung ini sama seperti yang di awal tadi ya. Pemeriksaannya itu ketika sedang dan telah diproduksi itu tetap dipastikan kesesuaian dan standar spesifikasi yang telah ditentukan oleh suatu industri. Kemudian ada pengujian statistiknya. Pengujian statistik ini melakukan sampling statistik yang tepat dalam itu yang efektif. Nah, kemudian ada pengembangan prosedur pengendalian mutu, memperluas dan memastikan penerapan pada suatu produk dengan kualitas atau pengendalian mutu yang efektif. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Silahkan. Selanjutnya itu ada analisis kegagalan. Yang pertama itu ada identifikasi kegagalan atau kesimpangan. Contohnya, sebuah produk elektronik mengalami kegagalan pada komponen tertentu selama uji fungsional. Yang kedua itu ada pengumpulan data. Contohnya, kumpulkan data terkait kegagalan seperti catatan uji, spesifikasi komponen, dan riwayat produksi. Yang ketiga, klasifikasi dan prioritas. Kelompokkan kegagalan berdasarkan jenisnya dan prioritaskan berdasarkan dampaknya pada produk akhir. Yang terakhir itu adalah analisis korelasi. Contohnya, analisis statistik untuk melihat apakah ada korelasi antara waktu produksi dan insiden kegagalan. Kemudian ada analisis akar penyebab, contohnya menggunakan analisis 5Y untuk mengidentifikasi bahwa kegagalan terjadi karena perubahan dalam pemasok komponen. Kemudian ada validasi data dan informasi, contohnya memeriksa keakuratan data pengujian dan mengonfirmasi temuan melalui pemeriksaan ulang. Lalu ada pemahaman proses, yaitu contohnya menggali lebih dalam ke dalam proses produksi untuk memahami bagaimana perubahan pemasok dapat mempengaruhi kualitas. Kemudian ada tindakan korektif, yaitu contohnya
mengimplementasikan perubahan dalam manajemen pemasok, dan menguji ulang produk untuk memastikan perbaikan produk. Kemudian ada dokumentasi dan pelaporan. Contohnya yaitu membuat laporan analisis kegagalan yang mencakup semua temuan, analisis akar, penyebab, dan tindakan yang diambil. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh seorang quality control untuk melakukan dokumentasi semua proses dan membuat laporan yang melacak prosedur pengadaan kualitas serta temuan. Yang pertama yaitu dokumentasi proses, identifikasi tahap-tahap proses, yaitu identifikasi dan dokumentasikan setiap tahap proses produksi atau layanan. Yang kedua ada penyusunan instruksi kerja, itu susun instruksi kerja yang jelas dan rinci untuk setiap tahap proses. Yang ketiga ada pencatatan parameter kontrol, yaitu tentukan parameter kontrol yang harus dimonitori dan catat selama proses. Terus yang terakhir ada implementasi sistem informasi, yaitu gunakan sistem informasi atau perangkat lunak untuk menyimpan dokumentasi secara terstruktur. Yang kedua, ada pemantauan proses, yaitu ada rutin melakukan pemantauan, rutin pantau proses produksi atau layanan sesuai jadwal yang ditetapkan. Yang kedua, pengambilan sampel. Ambil sampel secara periodik untuk memastikan kualitas selama proses berlangsung. Selanjutnya, ada dokumentasi hasil pengendalian kualitas. Yang pertama, catat hasil pengujian. Catat hasil pengujian sesuai dengan parameter kontrol yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyimpanan data. Simpan data pengendalian kualitas secara terorganisir dan dapat diakses. Yang keempat ada analisis temuan dan kegagalan. Yang pertama identifikasi kegagalan, yang dimana identifikasi setiap kegagalan itu penyimpanan di standar kualitas. Dan yang kedua analisis akar penyebab, yaitu lakukan analisis akar penyebab untuk memahami mengapa kegagalan atau penyimpanan terjadi. Dan yang kelima ada tindakan korektif dan pencegahan, yaitu ada dua. Yang pertama implementasi tindakan korektif, yang dimana terapkan tindakan korektif sesuai dengan temuan analisis akar penyebab. Dan yang kedua ada perbaikan proses, yang dimana buat perubahan pada proses atau instruksi kerja untuk mencegah kegagalan serupa di masa depan. Dan yang keenam ada laporan dan dokumentasi akhir. Yang pertama penyusunan laporan, yaitu buat laporan yang mencakup semua informasi terkait proses, pengendalian kualitas dan temuan. Dan yang terakhir dokumentasi tindakan yang diambil, dokumentasikan setiap tindakan korektif dan perbaikan yang diambil. Selanjutnya ada analisis yang dibutuhkan untuk masing-masing IPC dan bahan. Yang pertama ada sterilitas atau farmakopoeia. Metode analisisnya, analisis ini mencangkup pemeriksaan produk farmasi untuk mencari mikroorganisme patogen atau kontaminan lainnya. Metode farmakope seringkali mencangkup teknik kultur mikroba untuk menentukan apakah suatu produk steril dengan mengidentifikasi koloni mikroba yang hidup. Untuk peralatannya adalah Minervume Hood, autoclave, inkubator, dan peralatan mikrobiologi. Untuk standar mutunya ada sesuai dengan farmakope saat ini. Yang kedua ada kuantitatif atau analisis fluoresensi terkonsentrasi. Untuk metode analisisnya, yaitu dalam analisis ini, teknik berbasis fluoresensi digunakan untuk mengukur jumlah zat tertentu dalam suatu sampel. Pengujian fluoresensi terfokus mungkin melibatkan penggunaan eksitasi fluoresen. Terfokus untuk mengukur konsentrasi molekul target sehingga memberikan hasil yang akurat dan sensitif. Misalnya, FFA dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi mikrobakteria dalam suatu sampel. Untuk peralatannya ada fluorimeter, bahan kimia atau fluoresen dan konsentrasi standar tertentu. Kemudian untuk standar mutunya ada referensi atau standar kalibrasi yang sesuai. Baik, selanjutnya ada identifikasi
PCR, dan ELISA. PCR atau polymerase chain reaction digunakan untuk mengidentifikasi dan memperkuat urutan DNA tertentu. Dalam konteks identifikasi material, PCR dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau karakteristik genom tertentu. ELISA atau Enzyme-like Immunosorbent Assay, metode ini dilakukan dengan reaksi antigen antibodi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi protein tertentu. Saat mengidentifikasi bahan, ELISA dapat digunakan untuk menentukan keberadaan atau konsentrasi protein target. Kemudian ada peralatan seperti thermal sealer atau PCR, elektroforesis gel atau pembaca ELISA. Kemudian ada standar kualitas seperti kontrol positif, kontrol negatif, atau standar kalibrasi DNA atau protein. Kemudian ada Mycobacteria tuberculosis, metode analisis, di mana PCR untuk Mycobacteria tuberculosis ini, pengujian DNA tuberculosis dengan PCR dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies dan mengetahui keberadaan bakteri tersebut. ELISA untuk mendiagnosis Mycobacteria tuberculosis, ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi protein spesifik yang berhubungan dengan Mycobacteria tuberculosis sehingga mendukung identifikasi dan diagnosis penyakit. Baik, selanjutnya analisis genom Mycobacteria tuberculosis dapat dilakukan dengan menggunakan whole genome sequencing atau WGS untuk mempelajari epidemiologi, karakterisasi molekuler, dan memprediksi resistensi antibiotik. Peralatan instrumen mikrobiologi, PCR, thermal cycler, dan peralatan deteksi atau identifikasi khusus. Baku mutu standar acuan atau kontrol positif terhadap Mycobacterium tuberculosis. Keberlanjutan dan keamanan umum, analisis stabilitas, pengujian stabilitas memastikan bahwa produk atau bahan tetap efektif sepanjang umur simpanannya. Pengujian toksisitas atau keamanan, pengujian toksisitas atau keamanan untuk memastikan bahwa suatu produk atau bahan aman digunakan. Standar acuan atau kontrol positif terhadap Mycobacterium tuberculosis. Oke, alhamdulillah. Nah, ini yang terakhir ya, ini daftar pustakanya, ini sumber-sumber dari presentasi yang telah tadi kita presentasikan. Alhamdulillah, presentasi dari awal sampai akhir sudah disampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Adit Rifki bersama kawan-kawan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.